Jangan-jangan kapalnya Bahtera Nabi Nuh itu adanya di Indonesia, bukan di yang kita kemarin di mana tuh Efrat atau di mana di Ararat. Efrat lagi. Bukan di Bukit Ararat itu. Nah, yang itu hoax. Yang itu hoax. Itu hoax. Yang benar. Itu hoax. Jadi sebenarnya itu adalah saya mohon maaf ya, bukan menjelekkan salah satu agama, tetapi ada sekelompok misionaris yang mereka itu berusaha untuk menjelaskan segala sesuatu sains itu disesuaikan dengan Alkitab. Jadi mereka misalkan menjelaskan bahwa dinosaurus itu tidak ada karena di dalam Alkitab misalkan hanya 6.000 tahun sebelum Masehi dan sebagainya. Nah, mereka kemudian menjelaskan yang Gunung Ararat itu di situ ada perahunya. Padahal mereka tidak pernah mendapatkan izin dan tidak pernah ke sana untuk melakukan ekspedisi langsung. Tetapi kemudian mereka melakukan itu. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori pembohongan publik. Sekali lagi saya tidak. Oke. Tapi, nah, yang lebih apesnya itu apa? Ketika sekelompok misionaris itu ceritanya dimasukkan ke dalam orang Islam lebih lebay lagi dengan menganggap bahwa itu benar-benar bukti otentik bahwa perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh ada di sana. Sekali lagi, bukan berarti tidak percaya bahwa Nabi Nuh itu ada, tetapi kita tidak memiliki metodologi tertentu untuk menjelaskan hal-hal yang religius dan spiritual gitu. Kan seperti itu. Nah, jadi termasuk juga ada hipotesis atau ada teori yang menjelaskan bahwa Nuh bukan sebagai pribadi, tetapi sosok yang melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang tenggelamnya daratan, itu kemungkinan adalah di Sundaland. Pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Musi. Oh. Sekarang kan Kapuas sama Musi di dua pulau kan? Ya. Dulu tuh menyatu, Pak. Dulu menyatu ya, betul. Ya, karena tahu, makanya binatangnya, faunanya, ikan-ikannya kan sama antara Sumatera sama Kalimantan. Oke, kalau itu saya tahu. Nah, karena itu sudah tenggelam dan akhirnya orang itu melihat, maka dialah yang kemudian menyebarkan cerita tentang tenggelamnya itu. Hebat makanya Indonesia tuh ya. Dan ini kemudian disebarkan ke seluruh dunia juga oleh pelayar-pelayar. Makanya gini, cerita tentang banjir besar itu bukan hanya dimonopoli oleh agama-agama teistik atau agama-agama Abrahamik. Yeah. Orang-orang pedalaman Amerika, orang pedalaman Cina yang mereka tidak memiliki kontak kebudayaan dengan ini, ternyata mereka memiliki cerita yang kurang lebih serupa tentang bahwa di masa lalu ada banjir besar yang menenggelamkan manusia sehingga tersisa sedikit, ada yang naik perahu dan sebagainya. Walaupun nama tokohnya itu sangat berbeda-beda, tapi gagasan besar dari cerita itu sama atau serupa, yang menunjukkan bahwa mungkin saja cerita ini benar dan kemudian disebarkan oleh satu masyarakat yang sama yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu penguat bahwa orang-orang Austronesia lah, orang-orang Nusantara lah yang kemudian menyebarkan ini, karena hanya orang